Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Pendengar radio dan pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada, hari ini masih dalam tausiah pagi bersama Ustadz Ahmad Jajili Khalil dalam kajian Mukhtasar Ihya Ulumuddin dengan tema ilmu. Baik Ikhwan dan Akhwat, kini kita sudah masuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, dan alhamdulillah Ustadz sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan pertama dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, di luar tema. Yang ingin saya tanyakan, perkawinan saya sudah 5 tahun Ustadz. Tiba-tiba istri meninggalkan suaminya, kemudian istrinya menagih mahar yang terhutang. Masih berlakukah mahar itu sebagai hutang Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Mahar itu adalah hak dari istri, ya, hak dari istri, baik minta atau tidak, ya, dalam pandangan sebagian ulama. Kalau Syafi'i mengatakan, ya kalau itu tidak digratiskan lah gitu. Misalnya maksudnya begini, kalau wanita mengatakan saya mau menikah dengan Anda tanpa mahar, dalam madhab Syafi'i boleh seperti itu. Tapi kalau yang lain tetap apapun harus memberikan mahar. Nah, sekarang ini kasus antum adalah bahwa kesimpulannya bahwa si suami ini kan ini belum bayar mahar. Nah, sebelum bayar mahar, si istri sudah meninggalkan suaminya. Apakah masih tetap itu hak istri dibayarkan secara utuh, ya, sesuai dengan kesepakan atau kesanggupan si suami tadinya. Itu yang demikian ini utuh diberikan kalau si istrinya sudah disentuh. Kalau istrinya belum disentuh, ya, maka maharnya itu separuh, itu, ya, separuhnya. Jadi itu hak istri harus diserahkan. Ya. Allah alam. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga tadi yang bertanya ikut menyimak, jadi bisa tahu jawabannya bahwa itu kalau sudah disentuh berarti secara utuh harus diserahkan. Harus diserahkan. Ya. Karena itu hutang suami kepada istrinya. Ya. Ya baik Ustadz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi ada 5 tugas ulama, tinggalkan yang 5 menuju yang 5. Afan, tadi Ustadz belum menyebutkan semuanya, bisakah diulang Ustadz? Terima kasih. Baik, ya. Jadi saya sebutkan tadi nggak sepenuhnya itu karena yang berhubungan dengan masalah tadi materi yang saya sampaikan. Baik, kalau pingin semuanya 5-5-nya, tadi yang 3 kan udah, ya. Nah, yang 2-nya, yang keempatnya, ulama yang mengajak kita meninggalkan riya menuju ikhlas. Tuh, ya, kalau ada ulama ngajak pamer, ya, pamer ini, pamer itu, dikit-dikit bicaranya Pajero, ya, Mercy dan sebagainya, gitu, ya. Nah, sebaiknya ingat tuh sabda Rasul. Yang kelimanya adalah ulama yang mengajak kita meninggalkan takabur kepada tawadu. Ya, ikuti mana ulama yang mengajak kepada tawadu, ya. Itu adalah ulama-ulama yang mewarisi ilmunya dari Nabi SAW. Wallah. Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Tadi sudah dilengkapi, ya, jadi dari 5 menuju 5. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh nggak saya minta doa agar terhindar dari kemalasan dalam menuntut ilmu Ustadz? Sebenarnya ilmu saya dulu itu juga sama ngalamin begitu, ya. Ya sampai sekarang saya juga sama, malas juga, ya. Jadi kalau saya ngajarin kepada yang nanya,
berarti sayanya udah nggak males. Jadi saya nggak bisa. Ya. Cuma yang saya terima sih dulu begini katanya. Allahumma, saya ikutin, Allahumma Allah paksain. paksain. Iya, Allahumma paksain itu doa paling mujarab itulah. Ya. Sebab kalau kita nggak paksakan ya, emang hawanya kalau sama yang namanya ngaji, yang namanya belajar seperti itu. Apalagi ke anak-anak muda. Sekarang ini musuhnya kan setan gepeng. Setan gepeng. Iya, setan gepeng. Anak sekarang udah main itu mulu ya, Gadget itu aja. namanya setan gepeng. Bahayanya luar biasa. Itu sifat jadi paksakan lah, udah nggak ada lagi cara yang mujarab dibandingkan dengan itu. Ya, kalau saya dalam pengajian suka begini ya, hadirnya saja udah bagus. Ngantuk bagaimana? Boleh, kata saya ngantuk, gitu kan. Tidur bagaimana? Oh, tidurnya juga nggak dari awal sampai akhir, gitu ya. Nanti juga kalau udah dia demen sama ngaji dengan sendirinya nggak bakal ngantuk lagi, nggak bakal tidur lagi. Udah biarin aja saja, ada yang ngantuk juga, ya. Lama-lama juga nanti udah terbiasa sih hilang. Nah, kemudian sekarang hilang biar apa namanya, kita namanya penuh semangat. Kemudian panahnya ada juga murid yang minta sama saya, Ustadz katanya, bagaimana sih ini belajar ini, nangkepnya kok nangkepnya susah, tapi hilangnya kok gampang. Saya pingin dibalik, nangkepnya cepat, hilangnya Susah. supaya susah gitu. Kata saya juga mau yang begitu, ya. Ya, saya juga mau yang begitu. Siapa sih orang Islam yang nggak pingin gampang nangkep, apa namanya, susah hilang, ya. Cuma saya ingat kemudian suatu hari itu Imam atau Sayyidina Ali menghadap Rasulullah mengadu, wahai Rasulullah, aku mengadu kepadamu tentang bebelnya, katanya nih, beletnya otak saya. Sebab kalau ada orang membacakan 10 hadis misalnya, saya itu cuma nangkep 4, katanya Rasul. Jadi berarti 40% ya yang tertangkap. Nah yang begitu itu menurut Sayyidina Ali itu belet. Ya, belet katanya. Akhirnya begitu ngadu kepada Rasul, kata Rasul, kamu katanya sholatlah ya setiap malam Jumat. Kalau bisa, kata Nabi, selama 7 kali malam Jumat. Nah, kalau enggak, ya 5 kali, minimal 3 kali. Nah, untuk Sayyidina Ali nih, karena Rasulullah tahu ya. Nah, Sayyidina Ali sebenarnya cerdas, cuma pingin lebih cerdas lagi, gitu. Jadi sholatlah 4 rakaat, katanya, ini namanya sholat hajat. Ya, 4 rakaat, rakaat pertama baca surat Yasin. Kemudian rakaat ya, saya waktu murid saya ngomong pada semangat mendengerin, mau ngamalinnya, kata saya, iya Ustaz, saya amalin nanti. Baik, saya terangkan itu. Nah, rakaat pertamanya baca surat Yasin, rakaat keduanya baca Alif Lam Mim Sajdah, rakaat ketiganya baca surat Dukhan, rakaat yang keempatnya baca surat Al-Mulk. Nah, nanti kemudian sesudah tahiyat sebelum salam baca, ya, ada baca doa, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadam ma'abqaitani warhamni an atakallafa ma la ya'nini warzuqni husnan nadhar fima yurdika anni. Allahumma badi'as samawati wal ardal jalali wal ikram wal izzatil lati la turam, as'aluka ya Allah ya Rahman bijalalik wa nuri wajhik antul zima qalbi hifdhu kitabika kama alamtani warzuqni anatlahu ala nahwil ladzi yurdika anni. Allahumma baik, agak panjang lah doanya ya. Nah, yang penting hafalin dulu deh itu surat Yasin, surat Alif Lam Mim Sajdah, kemudian Ad-Dukhan dan surat Tabarok. Nanti doanya kalau pingin ini pingin tahu punya hadis ini, hadis Turmudi itu di dalam bab terakhir ya ada itu. Itu doa yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Ali.
Nah, dilaksanakan oleh Sayyidina Ali itu ya. Begitu sudah selesai beliau melaksanakan, menghadap lagi kepada Rasul, mengatakan, Alhamdulillah Rasulullah, setelah saya mengamalkan amalan yang Tuhan katanya ajarkan kepada saya, Allah lipat gandakan kecerdasan saya. Sehingga sekarang kalau ada orang membacakan 100 hadis, saya mampu menangkap 40 ya. Itu luar biasa ya, luar biasa ya. Nah ini, begitu saya sampaikan ke murid saya, nggak ada yang suratnya pendekan katanya Pak Ustadz. Nah ya kalau ping itu kan mahal, namanya mahal ya, maharnya juga ya agak mahal juga ya. Allah alam itu. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Semoga tadi terjawab ya, yang menanya juga bisa menyimak. Dan pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah dosa masa lalu mempengaruhi dalam menuntut ilmu sekarang Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang enaknya sih jangan dosa masa lalu ya. Dosa gitu aja lah. Nah nanti kalau dosa masa kini ya. Saya itu menarik nih, ada anak muda, rambutnya gondrong. Mungkin umuran ente. Dia kalau sudah ngobrol-ngobrol begini nih, nanti pulang, sholat sunnah 2 rakaat. Langsung dia berdoa kepada ya Allah, ya jika dalam obrolan tadi saya dengan teman-teman ini mungkin ada yang benar dan mungkin ada yang salah. Yang baik yang saya sadari maupun tidak. Jika yang saya sampaikan tadi dalam obrolan itu ada benar, itu tentu taufik dari Allah, darimu, maka teruslah aku mohon taufik itu dan dihilangkan. Tapi kalau dalam obrolan itu ada kesalahan saya, sengaja maupun tidak, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Itu setiap habis ngobrol itu begitu. Anak muda luar biasa, iya. Luar biasa. Saya belajar dari dia ya. Ya Allah, cakep sekali gitu. Nah, selanjutnya sekarang apakah dosa ini akan berpengaruh terhadap semangat? Ya udah jelas, itu akan berpengaruh. Makanya segeralah, ini contoh dari anak muda ini, kan kata Nabi, 3 hal yang jangan ditunda-tunda. Sebab ada hadis Nabi kan begini, al-ajalah minasyaiton wa ta'ani minallah. Berburu-buru itu dari setan. Buru-buru itu dari setan, tergesa-gesa itu. Kalau tenang, santai itu dari Allah. Makanya kan dalam sholat berjamaah aja nih, ente mau pergi ke masjid, ambil jalan, biasa jalan cepatnya orang ke masjid gimana sih? Tiba-tiba terdengar udah iqomat, ya nggak perlu lari, jalan aja biasa, ya. Waalaikum bisakinati wal waqar, kata Rasulullah, biasa aja kamu jalan, jangan berlari-larian, ya. Itu begitu. Kenapa? Ya. Nah ini tadi itu dari setan. Mungkin ketika dia lari, saya nggak mau sampai ketinggalan. Seolah-olah itu baik, padahal nggak baik itu, ya, nggak baik. Ya. Kenapa? Begitu kamu lari misalkan ke sana, di sana udah takbir, ente takbir, apa yang dilakukan? Mengatur napas kan? Iya. Mengatur napas, ya. Nah ini mana mungkin ada orang yang khusyuk sambil ngos-ngosan? Nggak ada ceritanya, ya. Nah inilah, jadi ada kadang-kadang bisikan sebelah kiri, tapi kedengarannya sebelah kanan. Padahal dari sebelah kiri itu, ya. Nah jadi tergesa-gesa itu dari setan, kecuali 3 hal. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Pendengar radio dan pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada, hari ini masih dalam tausiah pagi bersama Ustadz Ahmad Jajili Khalil.
dalam kajian Mukhtasar Ihya Ulumuddin dengan tema ilmu. Baik Ikhwan dan Akhwat, kini kita sudah masuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan pertama dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Pendengar radio dan pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada, hari ini masih dalam tausiah pagi bersama Ustadz Ahmad Jajili Khalil dalam kajian Mukhtasar Ihya Ulumuddin dengan tema ilmu. Baik Ikhwan dan Akhwat, kini kita sudah masuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan pertama dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, di luar tema. Yang ingin saya tanyakan, perkawinan saya Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Pendengar radio dan pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada, hari ini masih dalam tausiah pagi bersama Ustadz Ahmad Jajili Khalil dalam kajian Mukhtasar Ihya Ulumuddin dengan tema ilmu. Baik Ikhwan dan Akhwat, kini kita sudah masuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan pertama dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, di luar tema. Yang ingin saya tanyakan, perkawinan saya Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Pendengar radio dan pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada, hari ini masih dalam tausiah pagi bersama Ustadz Ahmad Jajili Khalil dalam kajian Mukhtasar Ihya Ulumuddin dengan tema ilmu. Baik Ikhwan dan Akhwat, kini kita sudah masuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan pertama dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, di luar tema. Yang ingin saya tanyakan, perkawinan saya sudah 5 tahun Ustaz. Tiba-tiba istri meninggalkan suaminya, kemudian istrinya menagih mahar yang terhutang. Masih berlakukah mahar itu sebagai hutang Ustaz?